Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Reni Anggraini dan di video kali ini Reni akan berbagi pengalaman selama menjadi anak kos dan berkaitan dengan yang namanya keuangan. Biasanya anak-anak kos itu kalau kita nggak bisa memanage keuangan sendiri karena sering jajan, pengeluarannya di bagian jajan itu agak sering tidak terkendali sehingga uang cepat habis. Terus belanja online yang seringnya itu kan tidak bisa dihindari sehingga boroslah. Jadi anak kos itu harus pinter-pinter mengelola keuangan. Jadi untuk kali ini kita akan buat budgeting ala anak kos. Oke, yang pertama kita harus tahu income atau pendapatan kita per bulannya itu berapa sih. Nah, di sini saya asumsikan teman-teman menyesuaikan dengan tahun ini saat ini, bukan berarti ini pendapatan saya per bulan ya teman-teman. Jadi saya hanya mengasumsikan saja untuk cara pengelolaan keuangannya, budgetingnya itu berdasarkan pengalaman saya gitu. Nah, saya ambil di UMK Kota Bandung sekitar 3 juta 774.860 rupiah. Kita bulatkan saja menjadi 3.700.000 rupiah. Nah, bagaimana sih cara kita mengalokasikan penghasilan tersebut, pendapatan tersebut untuk satu bulan? Jadi dari awal bulan sampai akhir bulan, makan jajan itu stabil, enak terus gitu ya. Jangan sampai di akhir bulan kita makannya mie instan terus ya, itu berarti kita belum bisa memanage keuangan kita. Kalau Reni pertama itu harus mengalokasikannya pada tabungan, kemudian yang kedua pada pengeluaran pasti seperti bayar kosan dan juga beli voucher internet. Nah, kemudian barulah pengeluarannya untuk pengeluaran yang tidak pasti, artinya bisa berubah-ubah nominalnya untuk biaya hidup seperti makan, jajan, kemudian belanja bulanan. Nah, sisanya saya biasanya mengalokasikan untuk ngasih kepada orang tua, itu dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk barang. Dan kemudian ada yang namanya dana darurat yang kita simpan di tabungan di rekening. Untuk tabungan sendiri saya biasanya tidak di rekening, tapi bisa di koperasi gitu, di orang lain, di lembaga lain, sehingga tidak bisa kita ambil. Untuk budgeting secara realnya kita lihat ya teman-teman, kita akan alokasikan berdasarkan penghasilan pendapatan 3.700.000. Cukup gak sih? Oke, pengeluaran pertama saya budgetkan di tabungan. Saya sisihkan sebetulnya 30%, harusnya 1.110.000, cuman saya bulatkan saja di angka 1 juta. Kemudian bayar kosan 800.000, ini saya ambil angka paling cukup mahal kosan di Kota Bandung. Kemudian voucher internet harga 100.000 dan makan weekend dan weekday ini sebanyak 700.000. Belanja bulanan 200.000, ngasih orang tua 300.000, rekreasi 100.000, dan jajan 10.000 per hari dikali 30, sehingga 300.000, dan sisa saldonya itu 200.000. Nah, sisa saldo ini saya alokasikan ke dana darurat, kemudian sebagainya untuk sedekah, kemudian keperluan mendesak, dan juga bisa menambahkan uang ke orang tua. Yang perlu kita perhatikan adalah di bagian pengeluaran tidak pasti, itu di bagian makan, jajan, belanja bulanan gitu ya. Ini bakalan sering terjadi gitu, nggak sesuai sama apa yang kita budgetkan, apa yang kita anggarkan. Karena kan kita manusia ya, kalau jajan lihat makanan yang enak di sosmed, wah kabita gitu ya,
pasti beli gitu. Yang tadinya kita anggarkan cuma 20.000 lah, tapi pada kenyataannya kita jadi mengeluarkan 50.000. Tapi tenang teman-teman, kita kan bisa pakai misalkan di budget rekreasi. Kalau misalkan kita selama 1 bulan itu sibuk gitu ya, sehingga si budget rekreasi ini tidak terpakai, ya kita alokasikan di tadi yang makan gitu. Jadi bisa kita putar-putar lah gitu keuangannya. Tapi secara umumnya kita harus membudgetkan biar pengeluaran kita jauh lebih aman. Teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menyimak sampai akhir video. Ini adalah gambaran umumnya saja yang Reni alami gitu ya, sehingga cara mengelolanya, mengatur keuangannya seperti ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.